Bab 796. Selena menggelengkan kepala, lebih baik nggak usah ikut campur terlalu banyak, cukup di kapal saja. Gio ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian bertanya, Nona Selena, boleh aku tanya kenapa mengambil risiko pulang dengan cara menyelundup begini? Tubuhmu memang tidak sehat, ku dengar kamu juga nggak punya keluarga dalam negeri, terus ngapain pulang? Ada sedikit urusan. Selena menjaga rahasia dengan sangat rapat, dia tidak akan mengungkapkan petunjuk sedikit pun. Gio yang paham pun langsung diam tanpa banyak bertanya, kalau gitu, istirahatlah lebih awal. Kapal kargo pun bersandar, membutuhkan setengah hari untuk persediaan dan perbaikan kapal. Selena bahkan tidak keluar dari kapal dan hanya berada di kamar sepanjang waktu. Dia perlahan-lahan menandai warna merah pada tanggal di kalender sambil melihat hari-hari yang makin dekat dengan kota Arama. Sebentar lagi dia akan segera bertemu dengan kedua anak itu. Tidak lama kemudian, seorang awak kapal datang melaporkan, Nona Selena, sungguh minta maaf. Kapal kita mengalami sedikit masalah, sekarang teknisi sedang melakukan perbaikan. Kemungkinan nggak bisa berlayar hari ini. Harus menunda waktu berapa lama? Kalau cepat cuma butuh sehari, kalau lambat bisa 2 hingga 3 hari. Saat ini kami sedang bekerja keras untuk perbaikan, jadi kapten secara khusus menyuruhku agar memberitahumu. Kalau kamu merasa bosan, bisa berkeliling di pulau. Baiklah, aku paham. Selena tidak terlalu tertarik dengan pemandangan di pulau itu, dia hanya menjawab dengan santai, makasih, nggak perlu. Baiklah, kapten dan lainnya akan pergi minum di pub, Nona Selena bisa menghubungi lewat telepon kalau ada apa-apa. Oke, malam yang dekat pelabuhan, tanpa adanya suara ombak yang menderu, malam pun berubah menjadi tenang. Selena duduk di atas geladak sembari menatap bintang-bintang. Ini pun telah menjadi kebiasaannya untuk menghabiskan waktu. Tanpa terasa seseorang memakaikan jubah di pundaknya. Gio duduk di sampingnya, yang tidak terduga adalah dia memegang sebotol bir kalengan. Kenapa nggak minum bir di bar? Setelah berada di laut begitu lama, siapa saja pasti nggak akan tahan dengan hari-hari macam ini, kan? Jari-jari panjang Gio menarik cincin tarik pada botol kaleng hingga mengeluarkan suara ces. Dia meneguk 2 kali, baru kemudian menjawab perlahan-lahan, tugasku adalah menjagamu, aku nggak boleh makan gaji buta. Selain itu, menurutku hari-hari seperti ini nggak terasa membosankan. Selena memegang wajahnya dengan kedua tangan sembari menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas kepalanya. Setelah kamu mengantarkanku ke kota Arama, kamu punya rencana apa? Gio berbaring telentang di atas dek, aku dilahirkan seperti rumput rendahan yang cuma mengikuti arus. Hidupku bisa dibilang nggak lama. Dia mengangkat kaleng bir ke bulan, bersulang 1 kaleng untuk menghormati langit, 1 kaleng untuk kebebasan, menikmati hidup di saat yang tepat. Selena yang melihat sikap Gio yang bebas ini pun mendadak ada rasa iri dalam hatinya. Selena juga ingin bebas seperti angin. Pada saat ini terdengar suara tembakan di tepi pelabuhan. Bayangan seseorang melompat dengan cepat ke tepi tebing, lalu meletakkan 2 anak yang ada di pangkuannya di bawah sebuah batu besar. Kemudian dia berbisik dengan lembut pada kedua anak itu, kalian berdua harus diam, aku akan segera kembali. 2 anak itu mengangguk padanya, dengan suara lembut berkata, ayah, hati-hati. Hari-hari melarikan diri sudah biasa bagi mereka. 2 anak kecil ini sudah mengerti apa itu bahaya saat usia mereka masih menyusu. Pria itu melompat dengan cepat untuk melarikan diri, terdengar suara tembakan tiada henti di belakangnya. Selain suara tembakan, ada juga suara langkah kaki. Gadis kecil, itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia baru saja melihat kucing yang tergeletak bersimbah darah karena terkena tembakan. Sejak saat itu dia tidak pernah membuka matanya lagi. Bab 797. Anak laki-laki yang merasakan ketakutan si gadis kecil pun segera mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk gadis itu seraya berucap, adik, jangan takut.
Tangannya menutupi telinga gadis kecil itu sambil mencoba sebisa mungkin untuk menenangkan emosi si gadis kecil yang ketakutan itu, karena pada dasarnya gadis kecil itu tidak memiliki keberanian seperti dirinya. Selama terpikirkan bahwa ayahnya mungkin akan mati seperti kucing yang ada di depannya, air matanya mengalir begitu saja. Si gadis kecil itu takut, benar-benar ketakutan. Di dunia ini hanya ada ayah dan kakak saja. Jika ayah tiada, lalu mereka harus bagaimana? Angin laut menari-nari dengan bebas di permukaan laut, suara ombak menghantam karang seolah-olah terdengar di telinga. Entah apa alasannya, sejak kecil kedua bersaudara itu tidak menyukai laut, mereka memiliki ketakutan naluriah terhadap laut. Ketika mendengar makin banyak orang berlari mendekat, gadis kecil itu menggigit bibirnya dengan keras, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tidak jauh dari sini terdapat sebuah kapal kargo besar yang berlabuh. Saat suara tembakan bercampur suara ombak datang, pria yang tadinya berbaring di bawah pun langsung berdiri dan cepat-cepat menuju pagar untuk melihat keadaan sekitar. Selena juga mendengar suara itu. Meskipun dia merasa suara itu tidak terlalu dekat dengan mereka, dia merasakan sedikit ketegangan di dalam hatinya. Ada apa? Gio dengan serius menjawab dengan dingin, tenang, nggak ada hubungannya dengan kita, mungkin ada sesuatu yang terjadi di tepi pantai. Pulau kecil ini nggak termasuk dalam wilayah negara manapun, kadang-kadang terjadi kekacauan. Selama kita nggak turun kapal, kita aman. Meskipun Gio menjelaskan demikian, Selena tidak merasa hal ini hanya sesederhana itu. Perbaikan kapal yang mendadak dan penundaan waktu keberangkatan adalah pertanda buruk. Tempat ini sangat berantakan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika tetap lebih lama di sini. Kamu tanya bagaimana masalah kapal? Paling cepat kita bisa berangkat kapan? Baiklah, Nona, kamu kembalilah ke kamar dulu, jangan keluar. Kalau ada kejadian yang nggak terduga, aku akan langsung membawamu pergi. Pada saat terakhir, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berbalik untuk melihat Selena, selamanya kamu bisa percaya padaku. Usai berbicara, Gio dengan cepat meninggalkan pandangan Selena. Selena kembali ke kamarnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Gio pun kembali, tenang saja, Nona. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Baru-baru ini terjadi penembakan yang kacau di pantai. Suara tembakan berasal dari sana. Tapi pelaku sudah melarikan diri, mereka bukan mau menyerang kita. Selena pun merasa lega. Syukurlah, aku sudah berbicara dengan kapten kapal, mereka akan segera kembali. Ada juga beberapa awak kapal yang kekar dan sehat, kamu nggak akan dalam bahaya. Selena mengusap pelipisnya, aku terlalu banyak berpikir, kamu istirahatlah dulu, hari juga sudah larut. Baik, malam makin larut, Selena menunggu di atas tempat tidur dan tidak mendengar suara apapun setelah beberapa saat, kemudian dia menutup matanya untuk beristirahat. Dua titik kecil yang bersembunyi di bawah tebing gunung, angin laut memukul wajah mereka, gadis kecil menangis sambil berkata, "Kakak, kakiku sakit." Ternyata mereka terlalu lama berjongkok hingga menyebabkan kedua kaki mereka kesemutan. Namun, anak sekecil ini tidak mengerti begitu banyak hal, dia hanya merasa kakinya sangat sakit dan tidak berani bergerak. Sembarangan, mereka menunggu lama sekali, tetapi pria itu tak kunjung kembali. Anak laki-laki itu memberikan isyarat diam kepadanya, kemudian segera berdiri untuk melihat keadaan. Tidak disangka pada saat ini, kakinya yang kaku tidak bisa berdiri tegak, tubuhnya mendidik tergelincir ke arah pantai. Hiks, kakak, bab 798. Selena tiba-tiba membuka mata dan duduk tegak. Tepat pada saat dia terlelap dalam tidurnya, entah kenapa dia mendadak terbangun. Dia turun dari tempat tidur dengan naluri untuk melihat sekelilingnya, bahkan air laut pun tidak bergelombang yang besar, juga tidak ada suara apapun. Lantas kenapa dia bisa terbangun? Hari sudah sangat larut. Selena membuka pintu kamar dan langsung melihat seorang pria yang sedang merokok tidak jauh dari situ. Selama waktu yang mereka habiskan bersama,
Selena belum pernah melihat Gio merokok. Namun, saat ini Gio sedang bersandar miring di pagar. Wajah Gio hampir tidak bisa terlihat di lorong cahaya yang sangat redup, tubuhnya juga diselimuti kegelapan. Hanya bisa melihat cahaya merah menyala di ujung jari-jarinya yang panjang. Seluruh aura orang ini sangat berbeda dari biasanya, bagaikan bulan dingin yang diselimuti kabut hitam. Tubuhnya memancarkan aura misterius dan menyeramkan. Saat melihat Selena, jari-jarinya dengan cepat menjentikkan puntung rokok, cahaya merah melintas seperti parabola di malam gelap yang kemudian jatuh ke laut. "Nona, ada apa? Nggak bisa tidur?" tanya Gio sambil bergegas mendekat. Ketika Gio berjalan dari kegelapan menuju cahaya, wajahnya masih terlihat polos, membuat Selena merasa dirinya salah lihat. "Kok belum balik ke kamar?" Selena agak heran, sudah jam segini Gio masih di luar. Apakah selama ini Gio selalu seperti ini, diam-diam menjaganya tanpa sepengetahuannya? Aku takut terjadi sesuatu yang nggak terduga, toh waktu tidurku sedikit, balik ke kamar pun nggak bisa tidur. Kenapa keluar kamar lagi? Aku keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Selena juga tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun, hatinya memang tidak begitu tenang. "Tenang saja, aku sudah menghubungi kapten, mereka akan segera kembali." Gio memperhatikan ekspresi di wajah Selena, dia merasa Selena ragu-ragu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi Selena ucapkan. Hal ini membuatnya berpikir apakah itu karena penembakan sebelumnya hingga membuat Selena takut. "Nona, kalau kamu takut, aku bisa masuk ke dalam kamar untuk menemani kamu, apa kamu akan merasa lebih tenang dengan kehadiranku?" "Baiklah." Selena setuju dengan usulannya dan membiarkannya masuk ke dalam kamar. Selena berbaring di tempat tidur, sementara Gio duduk di lantai. Meski berjarak 3 meter dari pandangannya, Gio memberikan rasa aman yang sepenuhnya padanya. Dua orang naik ke kapal dengan wajah yang merah padam karena mabuk sembari menggendong dua anak kecil. Kasihan sekali, bisa-bisanya ada keluarga yang kejam membuang anak mereka seenaknya di daerah terpencil seperti ini. "Baron, besok kamu periksa apa ada keluarga yang kehilangan anak di sekitar sini." "Siap, Kapten." Paman Mike menggendong dua anak ini ke kamarnya sendiri. Tubuh anak laki-laki ini sangat kotor, juga terkena beberapa dedaunan pohon. Tubuhnya penuh debu dan goresan, juga ada sedikit luka. "Aduh, si kecilku yang manis, kamu terlihat sangat kasihan, di mana ayah dan ibumu?" Dua anak itu tidak berbicara dan hanya menggelengkan kepala. Melihat mereka juga masih kecil, mungkin mereka belum bisa berbicara, terutama adik perempuan dengan hidung merah merona, terlihat sangat menggemaskan. "Jangan takut, sayang, kakek akan membuat makanan enak untuk kalian." Kapten Mike menyediakan banyak makanan enak untuk keduanya. Awalnya mereka agak curiga padanya, tetapi kemudian karena mereka sangat lapar, akhirnya mereka mau makan sedikit. Anak laki-laki itu seperti serigala lapar yang selalu menatap menahan gadis kecil di belakangnya. Sikapnya ini membuat Kapten Mike kagum. Anak yang begitu kecil sudah paham bagaimana melindungi adiknya. Dia mengambil kotak obat dan dengan lembut mengusap pipi anak laki-laki kecil itu dengan handuk hangat. "Sakit, enggak?" Bab 799. Terdapat beberapa goresan luka pada wajah anak laki-laki itu, jari-jarinya juga penuh dengan bekas luka. Tangannya begitu kecil, tetapi berlumuran darah. Melihatnya saja membuat hati sakit. Anak ini tidak bergerak saat Paman Mike membersihkan lukanya. Air matanya berada di pelupuk mata dan berputar-putar di sana, namun dia menahannya agar tidak menangis. Paman Mike menatap anak laki-laki itu sedari tadi, dia selalu merasa wajahnya sangat familiar dan sangat mirip dengan seseorang. Setelah mengobati keduanya, Paman Mike kembali bertanya beberapa kali, tetapi tetap tidak mendapatkan jawaban. Anak perempuan itu makan dan minum dengan kenyang, kepalanya mengangguk sambil makan seperti ayam yang mematuk beras. Beberapa menit kemudian, dia pun tertidur. Sedangkan anak laki-laki itu terlihat sangat lelah,
tetapi masih dengan penuh semangat menatap Paman Mike. Jangan takut padaku, aku nggak akan menyakitimu, siapa namamu? Kalian tersesat dan terpisah dengan orang tua kalian. Anak laki-laki itu masih diam, tidak mau mengatakan apapun. Paman Mike tidak bisa berbuat apa-apa, aku belum pernah bertamu anak yang begitu waspada. Baiklah, aku nggak akan bertanya lagi. Kalau lelah kamu istirahatlah. Kami akan tinggal di sini selama sehari, besok kami akan mencarikan orang tuamu. Sambil berkata demikian, Paman Mike memberikan tempat tidur kepada dua anak itu, sementara dia sendiri berbaring di sofa di seberang. Anak laki-laki itu baru tidur setelah larut malam. Hari pun berganti pagi. Paman Mike pagi-pagi sekali untuk mencari keberadaan orang tua kedua anak itu. Tanpa sadar begitu Paman Mike pergi, sesosok bayangan hitam masuk melalui jendela. Anak laki-laki di atas tempat tidur terbangun dengan waspada, matanya langsung berbinar saat melihat siapa yang datang, ayah. Set, pria itu membuat gerakan agar anak-anak diam. Anak laki-laki itu sangat kooperatif, dia pun langsung diam. Namun, dia melihat ada beberapa noda darah di baju ayahnya, sontak matanya menunjukkan kekhawatiran, darah. Pada usia yang penuh keceriaan dan tanpa beban, mereka malah tahu apa makna di balik darah. Nggak apa-apa, suara pria itu rendah, ini darah orang lain, situasi di luar sangat buruk, kita sembunyi di sini dulu. Anak laki-laki itu mengangguk. Sejak pria ini sadar, dia membawa kedua anaknya untuk bersembunyi di sana-sini. Setiap kali tiba di suatu tempat dan damai dalam beberapa hari, orang-orang itu akan kembali mengejar mereka. Sebenarnya mereka merawat seekor kucing kecil, tetapi semuanya mati di depan mereka. Kakek ini terlihat baik, kemungkinan bisa menerima kehadiran mereka. Pria itu mengelus pipi anak laki-lakinya, terlintas kesedihan di matanya. Maaf, aku membuat kalian menderita karena bersamaku. Anak laki-laki itu mengusap-usap tangan ayahnya seperti anjing kecil yang sedang menghiburnya. Begitu kita berhasil melarikan diri, aku akan membawa kalian untuk bersembahyang kepada ibu kalian. Dia pasti sangat merindukan kalian. Saat membicarakan hal ini, suara pria ini penuh dengan kesedihan, kalian harus tumbuh dengan baik, ibu susah payah baru bisa melahirkan kalian. Anak laki-laki itu mengangguk seperti sangat memahami ucapan ayahnya, matanya penuh dengan air mata. Kamu begitu penurut, andai saja ibumu bisa melihatmu. Dia pasti akan merasa sangat bahagia. Ibu, bisik anak laki-laki itu. Pria itu memberikan beberapa penjelasan, kemudian melompat keluar dari jendela. Saat matahari terbit, Gio beristirahat beberapa jam. Dia lihat waktu, lalu bersiap-siap untuk menyiapkan sarapan untuk Selena. Baru saja keluar kamar, matanya mendadak menjadi dingin dan waspada terhadap sekitarnya. Ada apa, Kak Gio? Ekspresimu menakutkan. Seorang kru kapal meliriknya saat lewat, seketika bulu kuduk di punggungnya merinding. Setelah itu Gio baru menghilangkan tatapan dinginnya, barusan ada yang lewat di sini. Kru kapal menggaruk-garuk kepala, wajahnya masih terlihat mabuk setelah semalam, nggak ada. Hari terang begini, kamu jangan menakutiku. Aku ini penakut. Nggak apa-apa, ucap Gio sambil melambaikan tangannya. Setelah berbalik, pandangannya kembali mendingin. Tidak salah lagi, ini bau anyir darah. Bab 800. Dapur tidak ada di lantai ini, dan yang diangkut di kapal bukanlah hewan hidup segar. Bagaimana mungkin ada bau darah yang mendadak muncul? Dia jadi lebih waspada saat terbayang baku tembak semalam. Dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun yang bisa membahayakan Selena. Gio selesai menyiapkan sarapan untuk Selena, lalu segera pergi ke ruang pemantauan. Dengan memeriksa rekaman pemantauan, semua jawaban bisa terungkap. Melihat Pak Hermawan sedang tidur pulas di ruang pemantauan, Gio dengan mudah melihat rekaman setengah jam yang lalu. Jari-jari tangannya dengan cepat mengetik di keyboard. Namun, dia mendapati bahwa pemantauan mengalami masalah, jadi dia tidak bisa menyelidiki lebih lanjut. Seseorang telah mengotak-atik kamera pengawas.
Tampaknya ada tikus yang menyelinap ke dalam kapal. Meskipun lawannya tidak datang untuk mengganggu Selena, Gio tidak bisa membiarkannya begitu saja. Gio harus segera menemukan tikus ini. Kapten Mike memerintahkan orang untuk mencari sepanjang hari, tetapi tidak ada keluarga yang kehilangan anak di pulau ini. Kedua anak ini ditinggalkan dengan bekas luka di tepi tebing larut malam ini. Orang tua normal mana yang bisa melakukan hal semacam ini? Mau berapa kali Kapten Mike bertanya mengenai orang tua pada anak itu, mereka tetap bungkam. Kapten Mike menduga bahwa keduanya mungkin sengaja ditinggalkan. Kami akan pergi hari ini, kalian mau ikut bersama kami? Tanya Paman Mike dengan sabar sambil berlutut di depan mereka berdua. Anak itu mengangguk dengan patuh. Dia tahu bahwa ayahnya ada di kapal, jadi mereka harus menggunakan kapal ini untuk menghindari perhatian orang lain dan pergi, agar mereka tidak terpikirkan untuk melawan. Si gadis kecil dengan malu-malu menarik ujung baju kakaknya sambil berbisik, "Kakak, ternyata kalian bisa bicara." "Ya, siapa nama kalian?" Barulah anak laki-laki itu berucap dengan suara kekarnakan, "Raffi." "Luna." Mata Paman Mike berbinar, "Matahari dan bulan. Sungguh indah. Mana orang tua kalian?" "Sudah meninggal," jawab Raffi dengan tenang. Paman Mike menghela napas. Dia juga tidak tahu bagaimana kedua anak kecil ini tumbuh dewasa dalam situasi apa, bisa-bisanya menjawab begitu tenang. "Lalu mana saudara kalian?" "Enggak punya. Bagaimanapun, mereka masih kecil. Jadi, dia tidak bertanya lebih banyak." Kedua anak itu setuju untuk pergi bersamanya. "Baiklah. Kita pergi dulu, nanti dibicarakan lagi." Pulau kecil ini tidak termasuk dalam negara manapun, sehingga banyak orang berbahaya seperti buronan dan pengedar narkoba berkumpul di pulau ini. Mungkin saja kedua anak tampan dan cantik ini telah diculik oleh penyelundup manusia, lalu mereka berhasil melarikan diri. Jika mereka memang tidak memiliki keluarga, kalau begitu bawa saja mereka kembali ke kota Arama, pasti mudah menemukan orang yang mau mengadopsi mereka dengan tampang mereka yang di atas rata-rata. Hari pun menggelap, kapal kargo juga selesai diperbaiki, mereka bersiap dan mulai berlayar. Dua anak itu sangat patuh dan tidak berlarian ke sana kemari, mereka tetap berada di kamar Paman Mike. Mereka tidak pilih-pilih makanan, apa saja yang diberikan akan mereka makan. Entah bagaimana sampai di sini sebelumnya, Paman Mike memikirkan cucu laki-lakinya yang baru berusia sebulan di rumahnya. Dia merasa kasihan pada dua anak ini. Tidak ada pakaian anak-anak di kapal, jadi dia membongkar pakaiannya sendiri yang masih bersih. Setelah bertahun-tahun berlayar, dia juga terampil dalam menjahit. Dia membuatkan 2 set baju untuk keduanya. "Kalian pakai baju yang ada dulu, nanti kalau sudah sampai di pantai, kakek akan belikan baju baru buat kalian." "Terima kasih, kakek." Mereka sungguh manis, membuat Paman Mike langsung merasa sayang. Pada awalnya, Paman Mike ingin mengirim mereka ke panti sosial, tetapi makin lama makin tidak tega. Di bawah perawatannya yang hati-hati, luka keduanya sembuh dengan cepat. "Anak-anak, perairan selanjutnya sangat berbahaya, kapal mungkin akan sedikit bergoyang, jadi kalian harus tetap di sini dengan baik. Jangan berlarian sembarangan, paham?" "Paham, kakek Mike," jawab anak-anak dengan menurut. Setelah mencari selama 2 hari, Gio diam-diam mencari satu persatu ruangan, dan akhirnya tujuannya terkunci pada ruang penyimpanan barang. Gio berdiri di depan pintu ruangan. Bersambung ke bab 801. Terima kasih.